Semuanya, perkenalkan saya Mira Simamora dengan NIM 4243210047 dan PSKM 24A dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, kali ini saya ingin membahas Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama langsung saja kita ke pengertian Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila itu menjadi pondasi dan sumber hukum tertinggi bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua peraturan dan kebijakan negara harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu berfungsi sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama itu sumber dari segala sumber hukum nasional, yang kedua itu pedoman dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, dan yang ketiga landasan moral dan ideologis bangsa. Selanjutnya ada konsep negara dan tujuan negara. Nah, konsep negara. Negara adalah organisasi tertinggi dari rakyat yang memiliki wilayah, pemerintah, kedaulatan. Kemudian negara Indonesia itu dibentuk berdasarkan kedaulatan rakyat yang disebut demokrasi Pancasila. Nah, ada tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, yang pertama itu ada melindungi segenap bangsa Indonesia, dan kedua memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian ada konsep dasar negara dan urgensi Pancasila. Yang pertama ada konsep dasar negara, di mana dasar negara adalah asas atau pedoman yang menjadi landasan berdirinya suatu negara, menjadi sumber dari segala norma hukum dan kebijakan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, menjamin kesatuan ideologi bangsa, mencegah masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian nasional, menjadi paduan dalam perumusan hukum, kebijakan publik, dan sistem pemerintahan, menjadi alat pemersatu bangsa dan menghadapi dinamika globalisasi. Hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis pada makna proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana ini merupakan titik awal lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pernyataan resmi kemerdekaan bangsa Indonesia kepada dunia. Nah, ada hubungan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mana proklamasi adalah fakta historis, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah formulasi yuridis dari kemerdekaan itu. Pembukaan Undang-Undang 1945 menjabarkan cita-cita kemerdekaan dan dinyatakan dalam proklamasi. Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara yang sah sejak proklamasi. Kemudian ada hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hubungan erat antara keduanya yaitu Pancasila tersurat dan tersirat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan rumusan formal Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memberi jiwa dan arah terhadap seluruh isi Undang-Undang Dasar 1945. Maknanya bahwa tidak bisa dipisahkan, pembukaan tanpa Pancasila itu akan kehilangan makna ideologis, dan Pancasila tanpa pembukaan akan kehilangan landasan konstitusionalnya. Selanjutnya ada penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana tercermin dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nomor 2 ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dalam pasal-pasal tentang HAM ataupun hak asasi manusia yang dimulai dari pasal 28A hingga 28J. Kemudian selanjutnya ada sila persatuan Indonesia, yaitu yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan. Kemudian ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian pasal kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tersirat pada pasal 33 dan 44 yang mengatur perekonomian dan kesejahteraan sosial.
Nah, selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Yang pertama, bidang politik. Demokrasi Pancasila yaitu kebebasan politik yang bertanggung jawab, pemilu langsung, jujur, adil, dan beretika, penegakan hukum yang berkeadilan dan anti korupsi. Kemudian ada di bidang ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan keadilan sosial, pengelolaan sumber daya alam untuk memakmurkan rakyat yang tersurat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pemberdayaan UMKM dan pemerataan ekonomi. Kemudian ada implementasi Pancasila lanjutan, yang dimana ini dalam bidang sosial budaya yang menjaga keragaman dan toleransi antarumat beragama, penguatan nilai gotong royong dan solidaritas sosial, pelestarian budaya nasional di tengah arus globalisasi. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM, konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAM rata, menjaga kedaulatan NKRI berdasarkan nilai persatuan dan cinta tanah air, kerjasama pertahanan berdasarkan perdamaian dan kemanusiaan. Nah, dari seluruh penjabaran tadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila itu merupakan fondasi konstitusional dan ideologis negara Indonesia, menjadi sumber nilai dan norma dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Implementasinya harus berkelanjutan melalui kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Kemudian menjaga keutuhan NKRI berarti menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.